Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menggali lebih dalam ke bab 1 dari buku Who Not How. Fokus kita kali ini adalah gagasan yang menurut saya sangat kuat ya. Bagaimana menemukan siapa yang tepat, itu bukan sekedar mendelegasikan tugas gitu aja. Tapi ini soal membuka pintu menuju kelimpahan dan yang lebih fundamental lagi, memperluas potensi diri kita. Ini inti dari apa yang disebut self-expansion. Nah, konsep kunci ini yang akan kita bedah bareng-bareng. Sumber kita ya dari kutipan dan ide utama bab 1 buku itu. Misi kita hari ini, kita mau coba urai, kenapa sih mengubah pertanyaan dari gimana caranya saya kerjain ini, jadi siapa ya yang bisa bantu saya soal ini? Itu sebuah pergeseran yang fundamental banget. Ini bukan cuma trik produktivitas loh, tapi sebuah strategi untuk tumbuh, baik personal maupun profesional, secara eksponensial. Cara barulah melihat pencapaian. Mari kita telusuri bersama untuk Anda. Oke, kita mulai mungkin dengan cerita ya, cerita yang ilustratif banget dari buku ini. Tentang seorang remaja, namanya Richie Norton ya. Kayak remaja umumnya lah, dia pengen punya uang tambahan. Pikiran pertamanya ya jelas, gimana caranya? Mungkin dia mikir, cari kerja musim panas biasa aja kali ya. Mungkin upah minimum, kerja berjam-jam, klise banget kan. Tapi, nah ini dia, ayahnya bukannya ngasih tahu caranya, malah ngasih sebuah siapa. Ayahnya bilang, coba deh ngobrol sama petani semangka lokal, tanya ada nggak semangka yang bentuknya aneh atau nggak laku yang mungkin bisa kamu jual. Ini kan perspektifnya beda banget ya, dan hasilnya gimana? Wah luar biasa, si Richie ini nggak cuma dapat uang lebih banyak dalam beberapa jam dibanding teman-temannya yang kerja sebulan penuh upah minimum, tapi dia juga hemat banget waktunya dan dapat pelajaran bisnis yang wah tak ternilai lah. Nggak perlu biaya finansial sama sekali buat Richie. Cuma perlu beberapa jam buat jual sekitar 100 semangka itu. Ini benar-benar nunjukin kekuatan bertanya siapa. Gimana Anda lihat kontras ini dari sudut pandang prinsip dasarnya? Kontrasnya memang tajam sekali ya. Ini langsung nunjukin inti masalah dari pertanyaan bagaimana. Jadi gini, ketika kita tanya bagaimana, kita itu secara otomatis membatasi diri kita pada pengetahuan, pada skill, pada sumber daya yang udah kita punya sekarang. Kita jadi kayak terkurung dalam kotak pemikiran kita sendiri. Apa yang saya tahu? Apa yang saya bisa? Yaudah, segitu aja batasnya. Sebaliknya, kalau kita tanya siapa, nah, itu kayak buka pintu ke dunia luar. Ini ngasih kita akses ke ibaratnya gudang pengetahuan, pengalaman, koneksi, bahkan cara pikir orang lain. Yang mungkin aja jauh melampaui apa yang kita punya saat ini. Kayak kasus Richie tadi kan, siapanya ayahnya itu nggak cuma kasih kontak, tapi menanamkan cara berpikir yang beda, melihat peluang di tempat yang nggak kepikiran sama Richie sendiri. Coba deh Anda renungkan sejenak. Kalau Anda lagi hadapi tantangan atau punya tujuan besar, refleks pertama Anda apa? Seringnya kan otomatis kita mikir, oke, gimana nih langkah-langkahnya? Padahal, seperti cerita Richie tadi, siapa yang tepat itu bisa mentor, kolega, atau teman yang punya ide cemerlang, bisa jadi jalan pintas yang jauh lebih efektif. Dan seringkali, kayak di kasus ini, yang nggak melibatkan biaya finansial langsung. Bisa jadi cuma nasihat, perspektif, atau koneksi aja. Bener sekali, jebakan bagaimana itu rasanya, familiar banget ya. Kita sering merasa harus bisa pecahin semuanya sendiri. Nah, ini nyambung ke contoh berikutnya yang juga kuat banget kisahnya Sharon Duncan. Dia pengusaha sukses tapi rasanya kayak tenggelam gitu. Kerjanya, kata dia, jutaan jam seminggu. Stres berat, kewalahan, ngerjain semuanya sendiri. Dari yang strategis sampai tugas admin kecil-kecil. Dia merasa kejebak di roda hamster bisnisnya gitu. Titik baliknya itu datang pas dia mulai menerapkan prinsip siapa bukan bagaimana. Langkah konkretnya, dia rekrut seorang manajer praktik. Tugasnya ya buat nangani banyak tugas operasional dan manajerial yang selama ini nyita waktunya dia. Dan disinilah bagian yang benar-benar bikin wah melek gitu. Dengan satu keputusan siapa ini, si Sharon ini langsung bebasin sekitar 500 jam waktunya dalam setahun. Bisa Anda bayangkan nggak? 500 jam. Itu setara lebih dari 12 minggu kerja penuh waktu loh. Sekitar 3 bulan lah. Waktu yang tadinya habis buat urusan tetek bengkek operasional. Wow, 500 jam ya? Itu signifikan banget. Iya kan? Sekarang waktu itu bisa dia pakai buat hal-hal yang emang penting. Dampaknya,
Jelas, stresnya turun drastis. Perusahaannya malah berkembang lebih pesat karena dia bisa fokus ke visi jangka panjang, strategi pertumbuhan, bangun hubungan penting. Timnya juga ikut berkembang karena dapat pemimpin yang lebih fokus dan strategis. Menariknya lagi, ini sejalan sama riset yang dikutip di buku Mauto. Katanya, cuma sekitar 16% ide kreatif atau momen aha kita itu muncul pas kita lagi fokus kerja di meja. Kita itu butuh ruang, butuh waktu luang, waktu mikir tanpa tekanan buat ide-ide besar itu muncul. Nah, waktu yang dibebaskan Sharon tadi ngasih dia ruang itu. Tepat sekali. Ini langsung nyentuh konsep yang namanya freedom of time atau kebebasan waktu. Dan ini penting ya, kebebasan waktu itu bukan sekedar punya banyak jam kosong buat leha-leha gitu, bukan. Ini lebih ke soal punya kendali atas waktu Anda untuk memakainya pada aktivitas yang paling bernilai, paling berdampak tinggi, dan paling memuaskan. Baik secara profesional maupun personal. Waktu 500 jam yang dibebaskan Sharon itu bukan cuma jadi waktu kosong, tapi jadi waktu yang berkualitas. Waktu itu ngasih dia ruang buat mikir strategis, merencanakan masa depan bisnisnya. Yang ironisnya, justru bikin bisnisnya lebih sukses. Tapi lebih dari itu, buku ini juga nyebutin di mana kebebasan waktu itu bikin Sharon bisa lebih banyak menghabiskan waktu berharga sama ibunya yang sudah menua, sesuatu yang tadinya terasa mustahil karena sibuknya. Jadi dampaknya itu luas banget ke seluruh aspek hidupnya. Nah, ini pertanyaan refleksi yang bagus nih buat Anda yang dengerin. Coba deh identifikasi, aktivitas apa aja sih yang sekarang ini nyita porsi besar waktu dan energi Anda, padahal mungkin bisa dibantu atau didelegasikan ke seorang siapa. Mungkin Anda ngerasa kejebak ngurusin admin media sosial, padahal passion Anda ada dibikin kontennya. Atau mungkin habis waktu berjam-jam buat riset yang sebenarnya bisa dikerjain orang lain. Bayangin deh dampak bebasin waktu itu. Bukan cuma buat kerjaan ya, tapi juga buat fokus mental Anda, energi Anda, dan mungkin hubungan personal Anda juga. Pertanyaan yang relevan banget, dan ini membawa kita ke landasan teoritis di balik semua ini. Kenapa sih hubungan dan nemuin siapa itu penting banget? Buku ini merujuk pada model self-expansion yang dikembangin sama psikolog Arthur Aron dan Elaine Aron. Inti model ini tuh, pada dasarnya manusia punya dorongan psikologis fundamental buat mengembangkan diri. Kita pengen tumbuh, pengen ningkatin efikasi kita. Apa itu efikasi? Sederhananya sih ini rasa mampu. Rasa percaya diri kalau kita bisa bertindak dan mencapai tujuan yang kita mau. Kita pengen ngerasa kompeten dan efektif di dunia ini. Nah, terus gimana caranya kita memenuhi dorongan buat berkembang ini menurut model Aron dan Aron? Jawabannya, lewat hubungan sama orang lain. Jadi pas kita jalin hubungan, entah itu pertemanan, kemitraan kerja, hubungan romantis, atau mentoring, kita itu dapat akses ke sumber daya, ke perspektif, bahkan identitas baru yang dimiliki orang lain itu. Seolah-olah kita kayak mengintegrasikan sebagian dari dunia mereka ke dalam diri kita. Ini bisa sumber daya materi ya, kayak uang, aset, jaringan. Bisa juga sumber daya sosial, kayak dukungan emosional, informasi, atau bahkan perspektif dan cara pandang baru yang memperkaya kita. Ibaratnya kayak gabungin kekuatan super kita sama orang buat jadi versi diri yang lebih besar, lebih mampu. Ini kan langsung nyambung banget ya sama prinsip who not how. Nyambung banget. Dan pemahaman kuncinya di sini adalah gimana model ini mendefinisikan efficacy atau rasa mampu itu. Ini bukan semata-mata kemampuan bawaan yang tetap dan cuma bergantung sama diri sendiri. Bukan gitu. Dalam konteks self-expansion ini, efficacy itu dilihat sebagai potensi yang sifatnya relasional. Artinya, rasa mampu kita itu nggak cuma ditentuin oleh apa yang bisa kita lakuin sendiri, tapi juga oleh kemampuan kita buat akses dan manfaatin sumber daya lewat hubungan kita dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Buku ini ngasih contoh bagus. Potensi seorang anak asuh itu bisa berubah drastis tergantung lingkungan, hubungan, dan sumber daya yang tersedia buat dia lewat orang tua asuh atau komunitas barunya. Mereka nggak berubah secara intrinsik, tapi akses mereka ke siapa yang mendukung itu mengubah potensi mereka. Contoh lain yang lebih simpel, Anda mau belajar piano, bisa aja coba belajar sendiri. Tapi potensi Anda bakal berkembang jauh lebih cepat dan mendalam kalau Anda punya guru piano. Siapa? Guru itu kan ngasih keahlian, struktur, umpan balik. Nah, guru piano itu adalah sumber daya relasional yang ningkatin efikasi Anda dalam main musik. Nah, ini koneksi langsungnya ke siapa, bukan bagaimana. Kalau Anda terus-terusan cuma fokus ke bagaimana, apa yang bisa saya lakuin sendiri pakai sumber daya saya sekarang, Anda secara fundamental membatasi akses Anda ke sumber daya eksternal. Dan akibatnya,
Ya, membatasi potensi self-expansion Anda sendiri, Anda membatasi pertumbuhan Anda. Ingat kutipan dari Johann Hari yang juga disinggung di buku. Lawan dari kecanduan bukanlah kesadaran, tapi hubungan antar manusia. Ini menggarisbawahi banget kekuatan hubungan dalam transformasi pribadi. Kelompok dukungan kayak Alcoholics Anonymous, AA, itu contoh nyata kekuatan siapa kolektif. Mereka nyediain dukungan, akuntabilitas, perspektif bareng, harapan sumber daya relasional yang luar biasa sulit didapetin sendirian bagi anggotanya dalam perjuangan mereka. Jadi pertanyaannya jadi gini, gimana hubungan-hubungan dalam hidup Anda sekarang, baik personal maupun profesional, secara aktif memperluas potensi dan efikasi Anda, dan di area mana ya, Anda mungkin tanpa sadar membatasi diri dengan terus nyoba lakuin semuanya sendirian, kejebak dalam mode bagaimana? Itu refleksi yang dalam ya, tapi seringkali kan ada hambatan mental nih pas kita mikir mau cari siapa, apalagi kalau melibatkan biaya. Reaksi pertama seringnya, wah ini artinya keluar duit lagi nih. Kita ngelihatnya sebagai pengeluaran, sebagai biaya yang harus dihindari atau diminimalkan sebisa mungkin. Tapi buku ini nekenin banget pergeseran cara pandang. Lihat siapa itu bukan sebagai biaya, tapi sebagai investasi. Contoh klasiknya ya kayak nyewa pelatih pribadi di gym. Iya ada biaya bulanan, tapi Anda kan nggak sekedar bayar waktu si pelatih. Anda itu berinvestasi pada hasil, kebugaran yang lebih baik, teknik yang benar, motivasi yang terjaga, akuntabilitas, fokus yang lebih tajam ke tujuan kesehatan Anda. Anda sebenarnya beli hasil yang lebih cepat, lebih efektif, dan mungkin nggak akan Anda capai kalau sendirian. Jadi ini bukan pengeluaran, tapi investasi pada diri Anda dan tujuan Anda. Buku ini juga nyebut Strategy Coach, program coaching buat pengusaha yang didirikan salah satu penulisnya sebagai contoh yang levelnya lebih tinggi. Para pengusaha ini investasi puluhan ribu dolar setahun. Kenapa coba? Ya karena mereka nggak lihat itu sebagai biaya. Mereka lihat itu sebagai investasi pada akses ke komunitas siapa? Pengusaha lain, pelatih, terus alat bantu strategi, siapa dalam bentuk sistem gitu ya, yang dirancang buat menghasilkan pertumbuhan eksponensial di bisnis mereka. Dan yang lebih penting, dapetin kebebasan yang lebih besar soal waktu, uang, hubungan, dan tujuan hidup. Mereka investasi untuk transformasi. Dan ada aspek psikologis yang menarik juga di sini. Tindakan berinvestasi secara finansial atau bahkan waktu dan energi yang signifikan pada seorang siapa atau sebuah program itu seringkali justru memperkuat komitmen Anda sendiri terhadap tujuan itu. Ada konsep dalam psikologi sosial namanya escalation of commitment atau peningkatan komitmen. Intinya, semakin banyak sumber daya, uang, waktu, usaha yang kita tanamkan pada sesuatu, entah itu proyek, hubungan, atau tujuan, semakin kita merasa terikat dan termotivasi buat melihatnya berhasil. Kita jadi lebih serius gitu, nggak gampang nyerah. Jadi kayak misalnya kita udah bayar mahal buat membership gym tahunan, kita jadi ngerasa lebih wajib gitu ya buat beneran datang dan pakai. Ada rasa sayang kalau investasinya sia-sia. Tepat sekali. Analogi yang pas banget. Investasi itu nyiptain bobot psikologis yang mendorong tindakan. Lebih jauh lagi, pola pikir investasi ini juga ngubah cara kita mandang orang yang kita ajak kerjasama atau kita pekerjakan. Mereka bukan lagi sekedar biaya operasional atau alat buat capai tujuan kita aja. Mereka jadi siapa yang penting, kolaborator yang potensinya juga perlu kita bantu kembangin. Ini nyambung ke kutipan terkenal dari Zig Ziglar yang juga dikutip. Anda bisa memiliki segalanya dalam hidup yang Anda inginkan jika Anda cukup membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pas Anda investasi pada siapa Anda, entah itu karyawan, freelancer, mentor, dan Anda secara aktif bantu mereka capai tujuan mereka juga, Anda nyiptain hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Ini bukan lagi transaksi satu arah, tapi kemitraan pertumbuhan. Jadi pertanyaan refleksi lagi nih buat Anda, apakah Anda secara umum cenderung melihat minta bantuan atau bayar bantuan itu sebagai biaya yang perlu diminimalkan? Atau udah mulai melihatnya sebagai investasi pada hasil yang lebih besar pada masa depan Anda, pada tujuan Anda? Nah, gimana pergeseran pola pikir dari biaya ke investasi ini bisa buka peluang kolaborasi atau pertumbuhan baru yang sebelumnya nggak kepikiran? Pergeseran mindset yang krusial banget itu. Jadi setelah kita bahas semua ini ya, apa intisari utama yang bisa kita tarik dari bab 1 Who Not How ini? Kita coba rangkum beberapa poin kuncinya. Pertama, kalau kita terus kejebak di pertanyaan bagaimana, kita secara inheren terbatas pada pengetahuan dan kemampuan kita sendiri saat ini. Ini ngabisin sumber daya kita yang paling berharga, yaitu waktu. Dan seringnya ngurangin kebebasan waktu kita.
Kita bisa berakhir kayak Sharon Duncan di awal cerita tadi. Stres, kewalahan, ngerasa ndak maju-maju. Sebaliknya, pas kita secara sadar beralih ke pertanyaan siapa, kita buka diri kita terhadap dunia pengetahuan, skill, dan sumber daya baru yang mungkin kita nggak punya. Pendekatan siapa ini seringkali ngasih hasil yang jauh lebih efektif, lebih efisien, bahkan lebih cepat. Dan yang paling penting, ini membebaskan waktu dan energi mental kita. Jadi kita bisa fokus ke hal-hal yang emang penting, strategis, atau yang cuma kita yang bisa lakuin. Ujung-ujungnya, ini memperluas visi kita tentang apa yang mungkin bisa kita capai. Dan mungkin inti yang paling mendalam dari semuanya ya, self-expansion itu. Dorongan buat tumbuh dan ningkatin rasa mampu kita, itu motivasi dasar manusia. Kita semua pengen jadi lebih baik, lebih mampu, lebih berdaya. Dan cara utama kita capai pertumbuhan ini, menurut model Aaron and Aaron, dan ditegaskan lagi oleh prinsip who not how, adalah lewat hubungan lewat koneksi kita dengan siapa. Jadi, ini jauh lebih dari sekedar delegasin tugas-tugas admin atau cari jalan pintas aja. Ini tentang secara aktif mencari kolaborasi dan hubungan yang bisa mentransformasi diri kita, identitas kita, perspektif kita, kemampuan kita. Menemukan dan membina hubungan dengan siapa yang tepat, itu kunci fundamental buat membuka kelimpahan, entah itu kelimpahan waktu, energi, peluang, maupun hasil, dan mewujudkan potensi sejati kita. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita soal bab 1 dari Who Not How ini. Semoga ya percakapan ini ngasih Anda percikan inspirasi dan perspektif baru dalam mendekati tujuan dan tantangan Anda. Kita udah banyak bahas ya gimana nemuin siapa yang tepat itu bisa memperluas diri Anda. Ngasih akses ke lebih banyak sumber daya, waktu, dan ujung-ujungnya kelimpahan dalam berbagai bentuk. Sekarang sebagai pemikiran penutup, coba kita balik sedikit perspektifnya deh. Kalau siapa itu begitu transformatif buat kita, gimana caranya Anda bisa secara lebih sadar jadi siapa yang transformatif buat orang lain? Bukan cuma dalam konteks kerjaan formal ya, tapi di semua aspek hidup Anda. Coba pikirin, apa satu langkah kecil aja, satu tindakan konkret yang bisa Anda ambil minggu ini buat secara sengaja bantu memperluas potensi orang lain di sekitar Anda? Mungkin dengan bagi pengetahuan, ngasih koneksi, nawarin dukungan, atau sekedar ngasih perspektif baru ke rekan kerja, teman, anggota keluarga, atau bahkan seseorang di komunitas Anda. Ingat prinsip Zig Ziglar tadi, bantu orang lain itu seringkali jadi jalan terbaik buat capai tujuan kita sendiri juga loh. Pertanyaan penutup yang bagus banget itu. Dengan secara sadar mengubah lensa kita dari gimana ya caranya saya lakuin ini sendiri, jadi siapa ya yang bisa bantu saya, dan juga gimana ya caranya saya bisa bantu orang lain berkembang, potensi luar biasa yang bisa kita buka, baik untuk pertumbuhan diri kita sendiri maupun untuk kemajuan orang-orang di sekitar kita, itu benar-benar, wah, tak terbatas. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.